Pakai kalau kewajiban itu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang ada apa nih Teh? Bu. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di depan ini. Kira-kira ini ada gambar apa ya? Iya, sampahnya banyak banget ya. Ini di mana kira-kira? Kira-kira boleh nggak sih buang sampah ke sungai? Kira-kira kenapa nggak boleh? Kira-kira kalau udah ada seperti ini ya, permasalahan seperti ini, kira-kira siapa yang bertanggung jawabnya? Siapa lagi? Semuanya ya. Tanggung jawab gitu ya, menjaga lingkungan kita sendiri. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengambil kesepakatan melalui musyawarah agar permasalahan yang kita dapatkan itu bisa tercapai gitu ya, terselesaikan. Nah, tapi kita akan bermusyawarah dengan cara apa? Ada yang tahu? Alhamdulillah, kita akan bermain role play atau bermain peran. Ya, pada semangat ya. Tadi kita mau ngapain? Jadi kita nanti akan bermain peran. Nah, melalui kegiatan role play, kalian diharapkan menunjukkan cara bermusyawarah yang baik saat memainkan peran dalam diskusi kelas dan mengikuti minimal 3 aturan musyawarah yang benar. Kemudian melalui pengamatan kegiatan role play, kalian mampu menjelaskan hak pendapat dan kewajiban menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan musyawarah dalam role play, kalian mampu menentukan keputusan bersama mengenai aturan pengelolaan sampah di lingkungan hingga mencapai mufakat. Nah, sekarang udah pada siap untuk bermain peran? Siap. Tolong perhatikan dulu gambar di sini gitu ya. Lihat. Oke. Nah, ketika kalian ada gitu ya, bayangkan gitu ya, ketika kalian berada di gang atau lingkungan RW RT 05 gitu ya, yang awalnya tuh gangnya tuh bersih, asri, tidak ada sampah gitu ya. Tiba-tiba kecewa aku Bu karena ada orang yang sembarangan gitu ya membuang sampah kemana aja. Alhasil akibatnya tuh jadi kayak gang itu tuh menjadi banyak sampah, bau. Pokoknya mah lalat semua di mana-mana. Jijik kan ya? Nah, karena warga sudah merasa tidak nyaman, akhirnya Pak RT mengajak warga untuk mengadakan rapat mencari solusinya gitu ya. Nah, oke. Paham nggak sama situasi ini? Udah kebayang? Nah, sekarang ibu butuh 5 orang. Sabar, 5 orang ya, yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sabar, dengerin dulu ya. Nah, jadi dengerin dulu ya.
memilih nih siapa yang ingin bermain peran. Aku mau main dulu. Ayo. Hitungan ketiga ya. Aku pernah main Satu. Dulu, Kidem. Satu. Dua. Tiga. Siapa ya? Gak ada.
dalam pengamatan kalian harus amati dulu permainan perannya, kemudian checklist tabel di sini ya. Apakah bermain bisa dengan sopan iya atau tidak? Kemudian yang pendapat saya juga di sini ditulis ya, di checklist ya baik atau tidak dan alasannya gitu ya. Kemudian yang kegiatan dua juga, tapi kita lebih ingat kegiatan satu ya. Jadi kalian harus mengisi di kegiatan satunya, oke? Oke, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Udah mengerti? Oke. Boleh pakai pensil, boleh pakai ul, boleh ya. Pensil warna jangan ya. Kayak jangan. Oke. Nah, anak-anakku apakah udah siap? Udah siap? Oke, teman-teman, anak-anakku. Nah, anak-anakku yang sedang menulis ini mohon diperhatikan dulu di depan. Di sini udah ada aktor-aktor kita yang udah siap sambil bermain peran. Boleh dimulai? Oke, kita akan mulai. Perhatikan dulu ke depan ya. Kelihatan nggak? Oke, kita mulai ya bermain perannya ya. Oke, suara ulang. Oke, kita mulai ya. Udah siap? 3, 2, 1, rolling action. Bapak-bapak, ibu-ibu, gang kita ini sudah menumpuk dan baunya sudah sangat menyengat. Bagaimana ya kira-kira solusinya? Yang buang sampah sembarangan denda aja Pak 200.000. Biar kapok tuh yang selalu buang sampah sembarangan. Beng, yang bener aja lu, 200.000. Nggak bisa Bu, saya keberatan. Sepakat, kemahalan tuh 200.000. Ya udah kalau begitu jangan buang sampah sembarangan. Saya lihat Bapak tiap pagi buang sampah sembarangan kan? Jangan asal nuduh Bu, emang ada buktinya? Ya saya kan lihat Bapak tiap pagi buang sampah sembarangan. Saya juga punya hak ya Bu. Buat kalian yang mengamati, apakah menurut kalian musyawarah ini sudah berjalan dengan baik? Apa tidak? Baik, udah gebuk. Dengar dulu, betul ya, musyawarahnya belum berjalan dengan baik. Karena kita tuh harus ingat bahwa dalam musyawarah kita memang memiliki hak untuk pendapat, tapi kita juga harus ingat bahwa kita memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai. Oke, karena ini musyawarahnya belum berjalan dengan baik, kita ulangi, kita lanjutkan gitu ya, dengan cara yang lebih baik gitu ya. Ready apa? Oke, rolling action. Mohon tenang Bapak Ibu semuanya. Kita bicara satu-satu ya. Sekarang boleh dari Ibu Nani terlebih dahulu. Jadi Pak RT, gimana kalau kita nggak usah denda 200.000, tapi kita iuran aja 15.000 per bulan buat bayar tukang angkut sampah kita ini. Saya setuju Bu, lebih ringan. Nah, kalau gitu saya sepakat juga Bu. Tapi gimana kalau misalnya masih ada yang buang sama sembarangan ibu-ibu bapak-bapak? Ini aja Bu, kita tetap adain denda 100.000 buat orang yang benar-benar melanggar aturan. Terus kita juga adain kerja bakti tiap hari Minggu biar orang-orang tuh bakal rapi-rapi, bersih-bersih di jalan. Gimana? Setuju gak? Setuju. Sepakat. Oke, baik. Setelah semuanya berdiskusi ya, ini udah saya catat. Jadi keputusannya kita iuran sampah 15.000 dan kerja bakti tiap hari Minggu. Dan kalau ada yang masih melanggar, kita denda 100.000 ya. Tepuk tangan semuanya. Jangan duduk penonton. Ya, gimana tadi musyawarah yang kedua itu apakah udah berjalan dengan lancar? Lancar. Udah keputusannya udah adil? Udah adil? Adil. Karena tadi semuanya udah ada sepakat enggak semuanya? Keputusan akhirnya apa? Kita
satu sama lain dan dengan amarah. Pada akhirnya setelah musyawarah yang kedua menghasilkan keputusan bersama yaitu dengan iuran. Dan musyawarah yang kedua itu saling menghargai pendapat, lalu juga saling menyampaikan pendapat dengan jelas, dan juga pemain tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke, gimana pembelajaran hari ini seru? Kalian udah belajar apa aja hari ini? Ada kewajiban. Kalau ada yang gimana tadi? Kalau ada yang melanggar kita. Kalau bermusyawarah itu kita punya hak dan kewajiban. Hak berbicara, hak menyampaikan pendapat, hak didengarkan. Kalau kewajibannya apa kewajibannya? Oke, betul ya. Tadi itu kita dalam musyawarah kita memiliki hak dan kewajiban. Jadi ketika kalian bermusyawarah atau bekerja kelompok, ya, kalian harus ingat hak dan kewajiban itu ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas semangat dan partisipasinya selama kegiatan. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.